Halo semuanya, kali ini saya akan membandingkan antara Wuling REV tipe long range dan Ioniq 5 tipe SLR. Memang kedua mobil ini mempunyai segmentasi pasar yang sangat berbeda dengan fitur yang sangat jauh berbeda, tetapi ini adalah dua mobil pertama yang bisa CKD di Indonesia dan harganya pun juga terpaut jauh berbeda. Satu di angka 300 jutaan di bawah itu dan satunya antara 700 sampai 800 juta. Tentu segmen pasarnya yang ditarget adalah segmen pasar yang berbeda. Sebelumnya saya akan disclaimer mengenai penggunaan saya selama ini, saya menggunakan mobil listrik ini dengan tinggal di apartemen. Nanti akan sangat berpengaruh terhadap semua perhitungan yang ada kaitannya dengan kalian yang mungkin tinggal di rumah menggunakan mobil listrik. Seperti kita tahu kapasitas baterai dari Wuling REV yaitu di 26,7 kWh untuk tipe LR dan Hyundai Ioniq 5 SLR adalah di 72,6 kWh. Dengan garansi masing-masing dari pabrikan sama-sama 8 tahun, hanya beda di kilometernya, satunya di 120.000 kilometer dan satunya lagi di 160.000 kilometer. Penggunaan yang sudah saya lakukan untuk Wuling sudah di angka di 9.000 kilometer dan di Ioniq 5 baru di 2.500 kilometer. Dengan persentase keluar kotanya ada di angka 30% untuk Wuling dan Ioniq ini hingga mencapai 60%. Harga mobil yang saya dapat ya, berbeda mungkin dengan harga saat ini, yaitu di 295 juta dan Ioniq di harga 829 juta. Jarak tempuhnya juga berbeda, hanya berbeda 150 kilometer dengan baterai yang cukup signifikan berbeda, hampir 3 kali lipatnya, tetapi penambahan jarak tempuhnya hanya 1,5 kali lipatnya saja. Jadi ini kita bisa lihat ya, bahwa mobil Ioniq ini sebenarnya lebih boros dalam penggunaan kilowatt hour-nya. Ya secara teori, untuk Wuling ada di 11,24 kilometer per kilowatt hour dan Ioniq 5 SLR di angka 6,21 kilometer per kilowatt hour. Konsumsi realnya setelah saya menggunakan selama sampai dengan 9.000 kilometer, ternyata angka di 300 kilometer untuk 26,7 kilowatt hour itu tidak pernah tercapai, di 11,24 kilometer per kilowatt hour itu sulit sekali tercapai, kecuali jalanan yang selalu turun ya. Sehingga ada beberapa faktor, macet, kemudian saya harus menunggu di dalam mobil, dan kondisi keluar kota pun menyebabkan baterai ini menjadi lebih boros. Mobil-mobil listrik ini menjadi lebih boros daripada di dalam kota. Berbeda ya, terbalik dengan mobil BBM, di mana biasanya kalau keluar kota lebih irit, kalau di dalam kota lebih boros. Sehingga konsumsi real yang saya catat selama ini hanya di 9,14 kilometer per kilowatt hour. Ini data yang bisa saya dapatkan dari kilometer di dashboard dan jumlah kWh yang saat saya melakukan pengecasan. Di mana di situ juga termasuk losses dari pengecasan, misalkan seharusnya yang masuk di 20 kWh, tapi ternyata yang dibutuhkan untuk mengecas di angka 22 kWh. Nah, ini juga banyak faktor ya terhadap losses ini. Kemudian di Hyundai Ioniq 5 SLR hanya bisa didapat di angka 6,15 kilometer per kilowatt hour. Tetapi yang menarik di sini adalah yang saya highlights di atas ada persentase keluar kota. Kalau di luar kota, Ioniq ini bisa hanya mencapai 6 kilometer per kilowatt hour, tetapi kalau kita di dalam kota itu bisa mencapai 7,5 kilometer per kilowatt hour. Artinya ada potensi ya, semakin banyak digunakan di dalam kota, akan menjadi semakin irit mobil ini. Berbeda dengan Wuling, memang dari awal saya untuk mengejar di angka 11,24 kilometer per kWh ini sangat-sangat sulit sekali. Eee, Hampir nggak pernah malahan sebenarnya. Itu yang terjadi ya selama ini. Dan satu lagi bahwa saat saya melakukan perjalanan keluar kota, REV ini saya gunakan hanya maksimum di 84, hanya kadang-kadang untuk menyalip kendaraan kalau diperlukan.
saya set di 100 kilometer dengan kondisi eco dan regenerative braking di strong. Nah, kalau di Ioniq 5 kombinasi ya, banyak hal ya, eee, tetapi kecepatan rata-rata kalau di luar kota antara 80 sampai 100, sangat jarang sekali di atas 100 kilometer per jam, dan hanya pada saat kondisi menyalip kendaraan saja yang itu juga jarang terjadi di lebih dari 100 kilometer per jam. Kemudian bisa dilihat, ini yang menarik adalah biayanya. Ternyata antara biaya Wuling dan REV, Wuling REV dengan Ioniq ini mempunyai biaya per kilometernya yang tidak jauh berbeda. Padahal tadi saya katakan ya bahwa kapasitas baterai hampir 3 kali lipat dengan jarak tempuh hanya 1,5 kali lebih baik, ternyata biaya untuk menge-charge-nya hanya di Rp259 per kilometer, dan di Ioniq Rp272 per kilometer, artinya hanya berbeda Rp13 per kilometernya. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak hal sebenarnya. Tapi, misalkan begini, kalau di karena saya tinggal di apartemen yang sudah saya disclaimer dari awal, bahwa mobil dari Hyundai ini kita bisa melakukan pengecasan di area-area yang gratis, di mana di area di Jakarta ini cukup banyak. Jadi kalau kalian tinggal di luar area di Jakarta, kemungkinan akan sulit mendapatkan gratis tadi. Nah, di Wuling memang ada charge untuk gratis, tapi hanya di area yang di mana disediakan di dealer-dealernya saja. Jadi agak kesulitan kita melakukan pengecasan karena di dealer untuk menunggu misalkan kita ngecas di dealer, kadang-kadang ada dibatasi waktunya dan sebagainya yang kemudian seperti misalkan kita mau menunggu di mana itu juga kurang nyaman ya. Jadi akhirnya kita harus, tidak bisa melakukan pengecasan di Wuling-nya. Nah, kenapa kok per kWh-nya bisa menjadi tinggi di harga di 2.400 per kWh dan Wuling dan Ioniq hanya di angka 1.675? Jawabannya ya tadi, karena di Hyundai itu banyak tempat gratis. Padahal kalau kita di SPKLU, kalau kalian sudah pernah nge-charge di SPKLU itu rata-rata kWh-nya antara 2.800 sampai Rp3.000, itu tergantung dari juga losis yang saya ceritakan bahwa tadi 20 kWh yang di-charge ternyata butuhnya adalah 22 kWh. Itu tergantung dengan alat dan kondisi. Nah, di sini walaupun saya selalu banyak juga menge-charge di SPKLU, ternyata biayanya tidak lebih tinggi daripada, eee, biaya ngecas di Wuling REV. Nah, kalau kalian bisa ngecas di rumah, tentunya ini akan menjadi lebih murah lagi, biayanya itu sekitar berapa ya, 1.700 untuk daya di 7.700 watt, dan tentunya ada biaya PJU di masing-masing daerah juga berbeda, tapi kisarannya bila kita mendapatkan diskon dari PLN itu bisa di angka Rp1.300. Artinya kita bisa mendapatkan biaya ngecas yang lebih murah. Kalau di Jakarta apalagi bisa juga kita melakukan pengecasan di area-area yang gratis, sehingga biaya per kWh-nya bisa turun jauh lagi. Nah, kalau di Wuling, kalau kalian ingin mendapatkan, diskon 30% tadi ya, yang jadi masalah adalah wall charger-nya harus dibeli lagi dengan biaya hingga 16 juta. Kalau di Hyundai sudah diberikan gratis dari sananya sebesar 7 kilowatt. Nah, itulah yang harus, berbeda ya, walaupun mungkin harganya lebih mahal, ya tadi, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan dari Hyundai-nya sendiri. Nah, rata-rata nge-charge setiap hari dengan saya mempunyai 300 kilometer jarak tempuh dan 451 kilometer untuk Hyundai, ternyata saya biasa ngecas di 123 kilometer, setiap 123 kilometer saya melakukan pengecasan. Ya ini kurang lebih karena ada beberapa kondisi kadang-kadang saya melakukan pengecasan di 40% gitu atau 50% gitu, berarti sampai 100% seharusnya 150 kilometer kan. Nah ini kan tidak.
tidak terjadi. Kalau di Hyundai Ioniq juga seperti itu kondisinya. Tetapi yang bisa diambil kesimpulan bahwa dengan Ioniq kita akan lebih jarang melakukan pengecasan. Dengan 450 kilometer itu kita bisa menggunakan 1 minggu ya, kalau misalkan 1 harinya rata-rata di 50 kilometer. Itu yang benefit dari makin besarnya kapasitas baterai, tapi konsekuensinya akan jadi lebih makin boros. Nah, bila dibandingkan dengan penghematan terhadap Pertamax yang kita gunakan sebesar 13.300 per liter ya untuk per berapa ya, tanggal 3 Maret kemarin, artinya apa? Di Wuling dengan konsumsi kita bandingkan untuk mobil di 300 jutaan, rata-rata kan mungkin konsumsinya bisa 15 kilometer per liter, maka penghematan yang didapat hanya 90 juta rupiah saja. Dan untuk Hyundai Ioniq 5, karena perbandingannya di mobil-mobil di angka 800-an juga, atau mobil-mobil high-end ya, itu konsumsi BBM-nya biasanya juga tinggi di angka 7,5 kilometer per liter, sehingga bisa mendapatkan angka penghematan hingga 230 juta. Nah, ini berdasarkan mobil yang saya gantikan terhadap mobil listrik. Karena harian sebelumnya yang saya pakai hanya 1 mobil dan keterbatasan tempat, sehingga saya juga tidak menggunakan 2 mobil, walaupun sekarang menggunakan 2 mobil juga, tetapi, eee biaya yang saya keluarkan jauh lebih hemat ya, karena tadi ya, karena menggunakan mobil listrik. Nah, bila dibandingkan dengan harga mobil, tentunya penghematan yang terjadi hanya 30% sampai 28% saja dari harga mobil, dan ini sangat kecil sekali ya. Nanti suatu ketika kita harus mengganti baterai, dengan asumsi kalau misalkan memang hanya 30% dari harga mobil, tentunya ya penghematan yang terjadi terhadap BBM ini tidak berlaku lagi ya, artinya ya sama saja kita beli BBM di depan atau kita beli BBM di belakang. Yang tentunya kita dapatkan penghematan sebenarnya kan, insentif-insentif yang sudah diberikan, ya seperti pajak, bayar biaya tahunannya hanya 500.000 untuk Wuling dan Hyundai hanya di 1,2 juta, di mana dengan harga yang sama bisa mencapai 6, 7 juta lebih mungkin kalau di mobil sekelas 800 juta, kalau di Wuling REV sekitar 3 sampai 4 jutaan. Kemudian biaya servis yang cukup menarik di sini, keduanya mobil listrik ini mempunyai biaya servis yang berbeda juga. Kalau di Ioniq 5, ham sam hanya kalau di Ioniq 5 dengan mencapai 15.000 kilometer itu tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali, karena servis pertama di 1.000 kilometer, kemudian servis kedua itu ada di 15.000 kilometer. Nah, pada saat 15.000 kilometer diinfokan awal yang diganti hanya filter AC. Berbeda dengan Wuling REV, setiap 5.000 kilometer ada biaya servisnya sebesar kira-kira sekitar nggak sampai 200.000, dan berarti kalau sampai 15.000 kilometer ada biaya sekitar 600.000. Biaya yang dikeluarkan itu adalah mengganti oli gardan. Oke, itu saja yang saya temukan selama ini, selama hampir 6 bulan saya menggunakan mobil listrik, kurang lebih itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.